Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, resmi menyandang status sebagai Panglima TNI, sederet pekerjaan rumah sudah menanti Jenderal Andika Perkasa. Namun, 8 fokus utama yang sudah dipaparkan bisa saja terkaburkan dengan godaan politik yang juga mengintai. Negara Republik Indonesia. Godaan politik bisa saja dan kapan saja menghampiri Jenderal TNI Andika Perkasa yang sudah secara resmi memegang tampuk tertinggi TNI. Pengaruh, penguasaan, dan kendali teritori tentu menjadi faktor kunci bagaimana tarik-menarik kepentingan politik bakal terus membayangi. Apalagi masa jabatan Jenderal Andika dalam 13 bulan ke depan langsung menyongsong tahun politik yang mulai riuh dengan bursa dan kontestasi. Dalam kondisi ini, elit sepatutnya mendorong dan mendukung Jenderal Andika untuk menjalankan visi dan misi yang telah dipaparkan saat menjalani uji kompetensi, bukan sebaliknya membawa TNI pada konflik kepentingan yang bisa mencederai. Waktu 13 bulan bukan hal yang mustahil untuk mencapai target dalam 8 fokus kerja yang sudah disampaikan Andika. Dari operasi militer perang dan non-perang hingga penguatan diplomasi militer yang sesuai dengan politik luar negeri Indonesia. Pembenahan internal di tubuh TNI diharapkan menjadi prioritas, yakni bagaimana meningkatkan kapasitas dan kapabilitas prajurit agar siap menghadapi pergeseran lingkungan strategis pada tataran global dan regional yang kini meliputi dunia cyber. Dalam waktu dekat, netralitas TNI akan diuji saat godaan menduduki jabatan politik terbuka menjelang Pilkada 2024. Sejumlah posisi kepala daerah bakal lowong dalam masa penantian Pilkada serentak dari tahun 2022 hingga 2024. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI jelas melarang anggota TNI untuk terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, dan kegiatan bisnis. Undang-undang itu membatasi anggota TNI untuk menduduki jabatan struktural hanya pada 10 instansi sipil di pusat. Mengingat begitu besar harapan publik terhadap TNI, kiprah dan keberhasilan Jenderal Andika tentu sangat dinanti. Tidak elok jika godaan politik praktis menjadi sandungan prestasi. Tim Liputan, Metro TV. Dan pemirsa, untuk mengulasnya telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pengamat politik Adi Prayitno. Mas Adi, selamat malam. Mas Egan. Ya, Mas Adi, seberapa besar sih peluang bahwa Andika Perkasa ini akan tergoda atau bahkan digoda untuk masuk ke politik praktis, Mas Adi? Saya kira peluangnya hampir 85% ya kalau melihat kecenderungan saat ini. Karena pertama, ketika publik menanti soal siapa pengganti Panglima TNI baru, itu pasti dikaitkan dengan Pilpres 2024. Bahkan ketika nama Jenderal Andika Perkasa yang kemudian dipilih dan diajukan oleh Presiden ke DPR, juga dikaitkan dengan Pilpres 2024. Jadi saya kira secara otomatis tanpa diminta pun, Panglima TNI yang baru akan selalu dikaitkan dengan jalan panjang menuju 2024, Egan ya. Itu satu. Yang kedua, kalau dalam beberapa variabel survei yang saya dan teman-teman lakukan di parameter politik itu, selain Jawa non-Jawa, selain Islam dan nasionalis, pasangan sipil dan militer itu juga banyak digandrungi oleh publik. Jadi tidak heran kalau kemudian munculnya Panglima TNI yang baru, Jenderal Andika ini juga dianggap akan menjadi debutan baru yang juga sangat potensial untuk bertanding. Andika tentu akan banyak menempati spotlight politik ke depan yang selalu diperbincangkan dari latar belakang militer, tentu selain Prabowo, tentu selain AHY, tentu selain misalnya Muldoko, tentu selain mantan Panglima TNI itu ya. Makanya saya kira dua variabel ini yang kemudian bisa dijelaskan. Dan kalau kita membaca beberapa survei dalam pertanyaan tertutup misalnya 15 nama ataupun 11 nama yang diusulkan ketika ditanya ke publik, nama Andika juga nyangkut gitu loh Mas. Ini yang saya kira dengan posisi ini kemudian wajar kalau kemudian Andika secara otomatis akan selalu dikaitkan dengan Pilpres 2024. Belum lagi posisi sebagai mantan Panglima TNI itu kan cukup seksi. Makanya publik menduga, maksudnya Andika ini bukan soal pergantian Panglima TNI yang baru, tapi menyangkut bagaimana konstelasi politik menuju 2024. Dan ya.
Tapi apakah memang ada kecenderungan itu kalau kita melihat figur dari Andika Perkasa ini dengan kemudian sumpah jabatan yang disampaikan, lalu kemudian undang-undang juga yang menyatakan bahwa Panglima TNI tidak boleh begitu terlibat dalam politik praktis. Adakah memang kecenderungan itu akan dilakukan oleh Andika Perkasa? Kalau melihat ketentuan normatif tentu haram hukumnya bagi tentara gitu ya untuk terlibat dalam partai, untuk terlibat dalam jabatan politik praktis. Tapi itu kan Andika tahun depan sudah pensiun, Mas. Itu artinya setelah tidak jadi panglima, Andika secara otomatis juga bisa melakukan manuver-manuver politik. Saya ingat betul dari beberapa rekam jejak di media misalnya. Andika bersama istrinya ini kan relatif agak aktif turun ke masyarakat. Waktu jadi kasat gitu ya, membantu masyarakat yang misalnya itu tingkat ekonominya rendah dengan bedah rumah misalnya. Itu kan sudah viral. Publik mengaitkan, oh ini calon pemimpin masa depan. Nah, anasir-anasir semacam ini biasanya dalam politik kita selalu menjadi bumbu asyik gitu ya, untuk selalu memasukkan nama orang yang dianggap punya kepedulian terhadap rakyat, punya perhatian terhadap masyarakat yang kurang mampu. Kalau misalnya Andika Perkasa kemudian terlibat dalam politik praktis, dampaknya terhadap kinerjanya sebagai Panglima TNI untuk membenahi TNI sendiri akan seperti apa, Mas Hadi? Nah, itulah yang saya kira tema diskusi kita petang ini menjadi penting, Egan. Saya kira Andika dalam setahun ke depan harus fokus betul bagaimana 8 janji politiknya itu juga harus dipenuhi. Terutama misalnya untuk terus menjaga netralitas dan profesionalisme TNI. 2 tahun depan itu sudah masuk di mana akan ada PLT kepala daerah yang konon juga di dalamnya diperbolehkan unsur TNI ataupun polisi. Itu kan usulan Kemendagri kalau nggak salah. Kalau ingin menjaga profesionalitas, saya kira Andika mulai saat ini sudah harus mulai bicara. Tak satu pun purnawirawan, tak satu pun maksud saya anggota TNI yang diperbolehkan cawe-cawe ngurus dalam persoalan politik. Bagi saya setahun itu waktu yang cukup singkat. Apapun judulnya, saya kira Andika nggak boleh tuh genit-genit, lirik-lirik main politik. Kalau memang kinerja politiknya bagus, tupoksinya dilaksanakan secara maksimal, 8 janji yang disampaikan dan visi misinya itu dilakukan dengan tuntas. Saya kira setelah pensiun, setelah Andika tidak jadi panglima, pasti akan meninggalkan satu warisan yang positif yang kemudian akan dilihat Mas Hadi, oleh orang. mengawasinya bagaimana? Memonitornya bagaimana? Singkat saja. Partai politik itu penting sama DPR, Mas Egan ya. Karena suka tidak suka, hanya partai politiklah yang kemudian suaranya relatif agak didengar. DPR adalah anggota yang kemudian memiliki representasi rakyat juga harus mengingatkan mantan Panglima TNI yang baru ini. Yang ketiga tentu kekuatan netizen kita yang cukup kuat. Kalau 3 variabel ini saling sambung menyambung, partai politik, anggota dewan, dan kekuatan netizen, saya kira Andika juga akan sungkan untuk melakukan kegenitan-kegenitan sebagai upaya 2024. Baik, Mas Hadi Praitno, terima kasih telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.